Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya yang saya hormati Ibu dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen UKM. Mohon izin Ibu dengan hormat saya sebut namanya Ibu Wulan Ayu Andiani, SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas video dengan memaparkan materi seputar manajemen UKM yang sesuai dengan RPS pada pertemuan 1 hingga pertemuan 7 sebagai bentuk tugas pengganti ujian tengah semester atau UTS pada mata kuliah manajemen UKM, yang dimana secara garis besar akan membahas mengenai konsep, kinerja, serta strategi pengembangan UKM di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, saya Septia Nur Pratiwi dengan NIM channel 122110. Saya dari kelas manajemen D angkatan 2022. Baiklah, dapat kita lihat di sini bahwasannya pada pertemuan pertama itu akan membahas materi mengenai peran dan kinerja UKM di Indonesia. Adapun dua pokok bahasan utama pada pertemuan ini, yang pertama ada eksistensi UKM dalam proses pembangunan ekonomi. Perlu diketahui bahwasanya UKM ini memiliki peran krusial dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Di antaranya itu yang pertama ada penyedia lapangan kerja dan pengurangan pengangguran. UKM itu telah menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. UKM itu menjadi sektor yang memberikan peluang bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak dapat mengakses pekerjaan di perusahaan besar. Yang kedua itu ada kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB. UKM itu telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan laporan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023 menyatakan bahwasanya UKM ini telah menyumbang dari 60,5% terhadap PDB nasional, menjadikannya sektor utama dalam struktur ekonomi negara. Yang ketiga itu ada pemerataan ekonomi dan pengurangan ketimpangan nasional. Salah satu manfaat terbesar dari sektor UKM itu adalah kemampuan dalam membantu pemerataan ekonomi di berbagai daerah. Dalam keberadaan UKM, masyarakat di daerah yang jauh dari pusat ekonomi tetap memiliki akses terhadap peluang usaha dan lapangan kerja. Adapun pokok bahasan yang kedua pada pertemuan pertama ini yaitu membahas mengenai kinerja UKM di Indonesia. Dapat kita ketahui bahwasanya kinerja itu adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh karyawan dalam menjalankan tugasnya. Kinerja UKM sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor utama yang dapat menentukan apakah usaha dapat berkembang dan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UKM itu diantaranya seperti akses terhadap modal dan pembiayaan. Dapat diketahui bahwasanya permodalan ini merupakan salah satu tantangan terbesar bagi UKM di Indonesia. Banyak pelaku UKM kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal karena kurangnya dokumen keuangan yang lengkap serta keterbatasan agunan. Yang kedua itu ada penggunaan teknologi. Beberapa riset menunjukkan bahwa UKM yang sudah melakukan digitalisasi bisnis mengalami pertumbuhan pendapatan 30% lebih cepat dibandingkan dengan UKM yang masih menggunakan metode tradisional. Faktor yang ketiga itu ada inovasi dan diferensiasi produk. Yang keempat itu ada kualitas manajemen sumber daya manusia. Banyak UKM yang masih memiliki manajemen yang sederhana, terutama dalam pencatatan keuangan, pengelolaan stok, dan strategi pemasarannya. Yang kelima itu ada legalitas dan perizinan usaha. Baiklah, selanjutnya untuk pertemuan kedua itu kita akan membahas materi mengenai kekuatan dan kelemahan UKM serta penelitian pelanggan, peluang, dan positioning dalam meningkatkan daya saing. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada pertemuan kedua ini yaitu yang pertama ada kekuatan dan kelemahan UKM. Kekuatan yang dimiliki oleh UKM di Indonesia itu diantaranya yang pertama ada fleksibilitas dalam berbisnis, yang kedua ada membuka banyak lapangan kerja, yang ketiga itu modal awal yang relatif kecil, yang keempat itu hubungan dekat dengan pelanggan, dan yang terakhir itu ada dukungan dari pemerintah. Dan adapun kelemahan yang dimiliki oleh UKM di Indonesia itu seperti yang pertama ada sulit mendapatkan modal, yang kedua itu manajemen usaha yang kurang profesional, yang ketiga itu persaingan yang ketat, yang keempat kurangnya pemanfaatan teknologi, dan yang kelima itu sulit mendapatkan bahan baku yang stabil. Selanjutnya itu adapun pokok bahasan yang kedua pada pertemuan kedua ini yaitu mengenai penelitian pelanggan. Perlu diketahui bahwasanya penelitian pelanggan adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pelanggan untuk memahami kebutuhan, preferensi, serta perilaku mereka dalam membeli ataupun menggunakan suatu produk maupun layanan. Adapun tujuan dari penelitian pelanggan ini yang pertama itu untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan, yang kedua itu untuk mengidentifikasi perilaku konsumen, yang ketiga itu untuk mengukur kepuasan pelanggan, yang keempat untuk menilai tren pasar dan perubahan preferensi konsumen, dan yang kelima itu untuk mengurangi risiko kegagalan produk.
Pokok bahasan yang ketiga itu mengenai penelitian peluang. Perlu diketahui bahwasanya penelitian peluang itu adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai kemungkinan atau kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh individu maupun perusahaan dalam menjalankan bisnis. Adapun tujuan dari penelitian peluang ini yaitu yang pertama untuk menentukan peluang bisnis yang potensial, yang kedua itu untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, yang ketiga untuk menganalisis persaingan di pasar, yang keempat untuk menyesuaikan strategi bisnis dengan tren pasar, dan yang terakhir itu untuk mengurangi risiko kegagalan. Pokok bahasan yang keempat itu mengenai positioning yang berorientasi pada nilai. Perlu diketahui bahwasanya positioning yang berorientasi pada nilai ini adalah strategi pemasaran yang menekankan keunggulan dan pemanfaatan suatu produk atau layanan berdasarkan nilai yang paling dihargai oleh konsumen. Adapun manfaat dari positioning yang berorientasi pada nilai ini, yang pertama itu untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, yang kedua untuk membangun citra merek yang kuat, yang ketiga untuk meningkatkan daya saing di pasar, dan yang terakhir itu untuk meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan bisnis. Selanjutnya itu pada pertemuan ketiga kita akan membahas materi mengenai kekuatan dan kelemahan UKM serta penelitian pelanggan, peluang dan positioning dalam meningkatkan daya saing dalam praktiknya. Adapun pokok bahasan pada pertemuan ketiga ini yang pertama mengenai kekuatan dan kelemahan UKM di Indonesia. Kekuatan yang dimiliki UKM dalam praktiknya itu seperti halnya fleksibel dalam berbisnis atau UKM kuliner yang bertahan di tengah pandemi COVID-19. Contohnya itu seperti usaha sate taichan Ibu Rina di Jakarta. Sebelum pandemi, Bu Rina hanya menjual sate taichan di warung kecilnya dan melayani pembeli secara langsung. Namun ketika terjadi pembatasan sosial yang menyebabkan warungnya sepi, ia segera berinovasi dengan menawarkan layanan pesan antar melalui WhatsApp, media sosial, dan bergabung dengan platform online seperti GoFood dan GrabFood. Dengan langkah ini juga, bisnis tidak hanya bertahan tetapi justru meningkat pesat, bahkan setelah pandemi berakhir. Adapun kelemahan UKM dalam praktiknya itu seperti manajemen usaha yang kurang profesional atau seperti UKM warung makan yang sulit berkembang. Contohnya itu seperti warung makan Bu Siti di Yogyakarta. Warung ini sudah berdiri lebih dari 10 tahun dan memiliki banyak pelanggan tetap. Namun karena tidak memiliki sistem pencatatan keuangan yang rapi, Bu Siti tidak tahu berapa keuntungan bersih yang ia dapatkan setiap bulan. Ia juga sering mengalami kehabisan stok bahan baku secara mendadak karena tidak memiliki sistem pengolahan persediaan yang baik. Akibatnya ia kesulitan dalam mengembangkan usahanya dan tetap menjalankan bisnis dalam skala yang kecil. Pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai penelitian pelanggan dalam praktiknya. Contohnya itu seperti UKM fashion atau toko pakaian online. Seperti Rina memiliki toko pakaian online yang menjual gamis dan hijab. Pada awalnya ia hanya mengikuti tren tanpa benar-benar memahami apa yang diinginkan oleh pelanggan. Untuk mengetahui preferensi konsumennya, ia melakukan penelitian dengan melihat ulasan pelanggan di marketplace, mengamati komentar di media sosial, serta mengadakan polling di Instagram melalui warna dan model pakaian yang diminati. Hasilnya itu, dari penelitian ini ia menemukan bahwa banyak pelanggan menyukai warna pastel dan bahan yang adem untuk dikenakan sehari-hari. Pokok bahasan yang ketiga itu mengenai penelitian peluang dalam praktiknya. Contohnya seperti bisnis minuman kekinian. Seperti halnya seorang pengusaha muda bernama Rina ini ingin membuka usaha minuman kekinian, tetapi ia tidak langsung memulai tanpa riset yang matang. Ia melakukan penelitian peluang dengan mengamati tren di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan melihat jenis minuman yang sedang viral serta melakukan survei kecil-kecilan kepada calon pelanggan di sekitar tempat tinggalnya. Dari hasil penelitian ini, ia menemukan bahwa banyak orang yang menyukai minuman boba dengan varian rasa yang unik seperti taro, matcha, dan red velvet. Hasilnya itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan, Rina memutuskan untuk membuka kedai minuman boba dengan varian rasa yang sedang tren. Subbahasan yang terakhir itu mengenai manfaat dari positioning yang berorientasi pada nilai dalam praktiknya. Contohnya itu seperti kedai kopi ramah lingkungan atau kopi alam. Kopi alam ini mempromosikan dirinya sebagai kedai kopi yang peduli terhadap lingkungan. Mereka hanya menggunakan biji kopi dari petani lokal dengan sistem perdagangan adil atau fair trade. Selain itu, mereka juga mengganti kemasan plastik dengan bahan ramah lingkungan dan memberikan diskon khusus bagi pelanggan yang membawa tumbler sendiri. Untuk memperkuat identitasnya, mereka juga aktif mengadakan kampanye peduli lingkungan dan edukasi tentang kopi keberlanjutan melalui media sosial. Hasilnya itu, strategi ini menarik banyak pelanggan yang peduli terhadap isu lingkungan, terutama mahasiswa dan pekerja kantoran. Banyak komunitas yang memberikan dukungan dengan merekomendasikan kopi alam sebagai kopi pilihan mereka.
Selanjutnya, pada pertemuan keempat itu kita akan membahas materi mengenai strategi pemasaran dalam meningkatkan daya saing UKM. Adapun pokok bahasan pada pertemuan keempat ini yaitu yang pertama mengenai tujuan pemasaran UKM. Adapun tujuan pemasaran yang dimiliki oleh UKM itu sendiri diantaranya seperti yang pertama meningkatkan kesadaran merek, yang kedua menjangkau pasar yang lebih luas, yang ketiga itu membangun loyalitas pelanggan, yang keempat membedakan UKM dari pesaing, dan yang kelima itu untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan. Adapun pokok bahasan yang kedua pada pertemuan keempat ini yaitu mengenai fokus dalam pencapaian tujuan pemasaran. Adapun fokus dalam pencapaian tujuan pemasaran ini diantaranya seperti yang pertama menentukan target pasar yang jelas, yang kedua itu menggunakan saluran pemasaran yang efektif, yang ketiga menawarkan nilai yang jelas kepada pelanggan, dan yang terakhir itu evaluasi dan penyesuaian strategi secara berkala. Selanjutnya, pada pertemuan kelima itu kita akan membahas materi mengenai langkah-langkah dan perencanaan untuk pengembangan produk dan jasa yang dihasilkan oleh UKM. Adapun pokok bahasan pada pertemuan kelima ini yaitu yang pertama mengenai keunggulan produk dan jasa UKM. Keunggulan produk dan jasa yang dimiliki oleh UKM itu diantaranya seperti produk unik dan berbeda dari pasaran, yang kedua itu cepat beradaptasi dengan tren pasar, dan yang ketiga itu pelayanan yang lebih cepat dan lebih dekat dengan konsumen. Adapun pokok bahasan yang kedua pada pertemuan kelima ini yaitu mengenai manfaat dari produk dan jasa UKM. Manfaat yang dimiliki produk dan jasa oleh UKM ini diantaranya seperti harga lebih terjangkau, memenuhi kebutuhan khusus dan pasar lokal, serta mendorong inovasi dan kreativitas. Pokok bahasan yang keempat itu mengenai produk dan jasa yang membantu dan merugikan UKM. Produk dan jasa yang membantu UKM itu seperti produk inovatif dengan keunggulan kompetitif. Yang kedua itu jasa dengan layanan cepat dan profesional, dan yang ketiga itu produk yang sesuai dengan tren dan kebutuhan pelanggan. Yang selanjutnya itu produk dan jasa yang merugikan UKM itu diantaranya seperti produk yang dengan kualitas rendah dan tidak tahan lama. Yang kedua itu jasa dengan pelayanan buruk dan tidak ramah, dan yang ketiga itu produk yang tidak relevan dengan permintaan pasar. Selanjutnya, pada pertemuan ke-6 itu kita akan membahas materi mengenai strategi penetapan harga untuk produk dan jasa yang dihasilkan oleh UKM. Adapun pokok bahasan pada pertemuan ke-6 ini yang pertama yaitu penetapan harga sebagai salah satu faktor persaingan. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya penetapan harga ini adalah salah satu strategi utama dalam menentukan persaingan bisnis, terutama bagi UKM atau usaha kecil dan menengah. Harga yang ditetapkan akan menentukan seberapa menarik suatu produk atau jasa bagi pelanggan, sekaligus mencerminkan nilai yang ditawarkan dibandingkan dengan pesaing. Oleh karena itu, UKM harus memiliki strategi yang tepat dalam menetapkan harga agar tetap kompetitif tanpa mengorbankan keuntungan. Pokok bahasan yang kedua pada pertemuan ke-6 ini yaitu mengenai 4 metode pokok penetapan harga. Yang pertama itu cost based pricing atau penetapan harga berbasis biaya. Yang kedua itu mengenai value based pricing atau penetapan harga berbasis nilai, dan yang ketiga itu ada competition based pricing atau penetapan harga berbasis persaingan, dan yang keempat itu mengenai demand based pricing atau penetapan harga berbasis permintaan. Selanjutnya itu pokok bahasan pada pertemuan ke-6 yang ketiga itu mengenai strategi dan taktik penetapan harga. Strategi penetapan harga itu meliputi seperti strategi penetrasi pasar, strategi harga premium, strategi harga kompetitif, strategi harga berbasis nilai atau value based pricing, dan strategi berbasis diskon atau promosi. Adapun taktik penetapan harga itu seperti harga psikologis atau psychologist pricing, yang kedua ada harga promosi dan diskon atau promotional pricing, yang ketiga ada harga paket atau building pricing, yang keempat ada harga percobaan atau trial pricing, dan yang kelima itu ada harga dinamis atau dynamic pricing. Selanjutnya, pada pertemuan ke-7 itu kita akan membahas materi mengenai penetapan lokasi UKM yang tepat. Adapun pokok bahasan pada pertemuan ke-7 ini yang pertama mengenai pengaruh lokasi terhadap usaha. Terdapat beberapa pengaruh utama terhadap lokasi usaha ini, diantaranya seperti menentukan jumlah dan jenis pelanggan, berpengaruh terhadap tingkat persaingan, mempengaruhi kemudahan akses bagi pelanggan dan supplier, berpengaruh terhadap biaya operasional, dan faktor keamanan dan kondisi lingkungan. Adapun pokok bahasan yang kedua pada pertemuan ke-7 ini yaitu mengenai pemilihan lokasi yang tepat. Terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi yang tepat. Di antaranya itu seperti dekat dengan target pasar, mudah diakses oleh pelanggan, tingkat persaingan yang sesuai, biaya sewa yang masuk akal, serta keamanan dan kebersihan lingkungan. Pokok bahasan yang ketiga pada pertemuan ke-7 ini yaitu mengenai tata ruang yang tepat. Terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menentukan tata ruang yang tepat. Di antaranya itu seperti prinsip yang memudahkan akses bagi pelanggan, pengaturan produk dan peralatan yang rapi, pencahayaan dan ventilasi yang baik, penetapan kasir dan area pelayanan yang strategis, serta alur kerja yang efektif untuk karyawan. Pokok bahasan yang keempat itu mengenai evaluasi lokasi.
Terdapat pertanyaan mengenai evaluasi lokasi ini. Yang pertama terkait kemudahan akses. Yang perlu dipertanyakan yaitu mengenai apakah pelanggan bisa dengan mudah mencapai lokasi usaha, apakah tersedia fasilitas seperti parkir, tempat sholat, dan lain-lain. Yang kedua itu mengenai potensi pasar. Yang perlu dipertanyakan itu seperti apakah lokasi berada di dekat target pelanggan yang sesuai. Yang ketiga itu mengenai persaingan. Yang perlu ditanyakan yaitu mengenai apakah ada banyak pesaing di sekitar, apakah ada keunggulan yang membedakan. Yang keempat itu mengenai biaya operasional. Yang perlu dipertanyakan itu apakah biaya sewa masih masuk akal dibandingkan dengan potensi keuntungan. Dan yang kelima itu mengenai keamanan dan lingkungan. Yang perlu dipertanyakan itu mengenai apakah lokasi aman dan nyaman bagi pelanggan. Dengan melakukan evaluasi lokasi secara rutin berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul tersebut, pemilik usaha bisa memastikan bahwa tempat yang dipilih tetap memberikan keuntungan dan mendukung pertumbuhan bisnis. Jika lokasi tidak sesuai, maka perlu dilakukan perubahan strategi atau bahkan relokasi agar usaha tetap berjalan dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait materi pertemuan 1 hingga pertemuan 7 pada mata kuliah manajemen UKM. Saya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan saya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen pengampu dan teman-teman semua yang telah menyaksikan video saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.